Kembali lagi di channel Bisik Langka. Jadi sekarang tim Bisik Langka sedang berada di area pesarian Pangeran Santomerto. Jadi menurut warga sekitar, banyak para musafir yang datang ke sini untuk bersemedi. Tapi banyak juga yang selalu gagal. Kabarnya terlalu banyak gangguan yang ada di area ini. Akankah tim Bisik Langka bisa menguak misteri yang ada di area ini? Ikuti terus perjalanan kami. Oke teman-teman Bisik Langka, kami berempat akan coba menguak misteri tentang siapa sih Santomerto, Pangeran Santomerto, siapa dia sebenarnya dan sebagai apa dia semasa hidupnya. Mungkin bisa kita tanyakan ke Mas Yoyo. Mas Yoyo, siapa sih sebenarnya Pangeran Santomerto ini? Sebenarnya ya Pangeran Santomerto ini bisa dikatakan pejuang dan yang babat alas wilayah Sampang. Wilayah Sampang. Iya. Oke. Ya apa ya, bisa dikatakan yang memerdekakan Sampang, ada jasanya beliau juga. Kalau boleh tahu, babat alasnya di Sampang itu babat alas di bagian apanya, Mas? Pemerintahan kah atau apa? Untuk Pangeran Santomertonya. Ya, Santomerto. Dulu ya di daerah Sampang ini kan apa ya, pemasok tebu dan garam untuk wilayah Jawa Timur. Oh, oke. Jadi pemasok terbesar lah untuk gula sama garam. Jadi selama penjajahan Belanda, apa ya dikatakan petani-petani garam sama petani tebu itu tidak sejahtera. Oke. Nah, yang memerdekakan kesejahteraannya masyarakat Sampang, beliau salah satunya. Karena termasuk salah satu pejuang. Iya, entah dari segi apa ya, meningkatkan kesejahteraannya lah, penindasannya juga. Jadi kan banyak masyarakat Sampang dulu kita bekerja tanpa bayaran. Oh, iya. Dan apa ya, banyak ya penjajahan juga dan beliau ini yang ngangkat terus menyatukan masyarakat. Intinya untuk melawan penjajah. iya. Siap. Oh ya nih Mas Yoyo, kan katanya warga sekitar itu banyak musafir yang datang ke sini untuk bermeditasi sama bertapa. Iya. Tapi banyak juga yang gagal karena terlalu banyak gangguan nih. Iya. Emang tujuannya mereka datang ke sini itu bertapa itu untuk apa? Apa ada sangkut pautnya sama Ya, seorang pejuang. Iya. Iya. Gini ya. Sebenarnya banyak musafir yang datang ke sini itu ya emang tujuannya mereka itu untuk mendapatkan pusaka yang beliau miliki. Pusaka. Iya, pusaka. Kalau boleh tahu pusakanya apa? Beliau ini mempunyai 2 tombak. Selama beliau ini penjajahan zaman dulu ya, untuk memerdekakan di Sampang, beliau ini punya 2 tombak yang intinya seperti apa ya? Sebagai senjata. Iya, Senjatanya beliau. 2 Senjatanya beliau. tombak. 2. Itu sama persis nggak tombaknya atau beda? Sama persis. Sama persis. Siap. Ada di area sini juga. Ada di area sini. Cuma sayangnya setiap kali para musafir dan para yang orang ingin tirakat di sini, mereka ingin ingin mengambil lah intinya. Mereka nggak bisa karena terlalu banyak diganggu sama penjaganya Santomerto ini. Siap. Oh iya Mas, kalau boleh tahu penjaganya sosoknya seperti apa Mas? Sebenarnya penjaganya itu sosoknya, nek dibilang ular bukan ular ya, soalnya dia punya kumis seperti naga lah.
Cuma naganya itu enggak besar ya, cuma ya panjang, cuma menakutkan sih, menakutkan. Siluman. Siluman. Sosok siluman. Ya, bisa dikatakan siluman. Gangguannya dari itu berarti ya. Iya. Kalau untuk penampakan sendiri nggak ada atau bagaimana? Nah, untuk penampakan ya pasti ada, cuma yang sering mengganggu dan sering menggagalkan di Tujuan Di- itu ya itu mengambil tadi. pusaka. Oh, berarti kalau penampakan cuma mengganggu biasa, ya. hanya usil. Heeh. Tapi kalau yang sosok siluman Kalau itu, seumpamanya gini, sorry Siap. saya ngekat. Kalau seumpamanya ya sampean itu niatnya ingin mengambil pusakanya beliau, Hah? naga itu yang datang. Oke. Iya. Jadi udah niatannya udah kebaca, naga itu udah siap pasang badan lah. Untuk menjaga Untuk si menjaga. tombak itu, Iya. dua tombak itu. Soalnya gini mas, nek seumpamanya 2 tombak itu tercabut Hah? dan kita miliki, udah ya bisa dikatakan Sampang itu ambruk lah. Ambruk. Iya. Ambruk, maksudnya ambruk gimana mas? Dalam bidang pemerintahannya, dalam semuanya hal, dalam segala hal. Iya. Seberpengaruh itu ya. Ya bisa dikatakan beliau ini yang memerdekakan. Jadi nek seumpamanya anggap tombaknya itu seperti tiang. Nek tiang kita ambil kan otomatis rumah itu ambruk. Ambruk. Iya betul. Oh ya Mas, selain sosok naga itu, apakah ada sosok lain yang mengganggu orang yang bersemedi di sini? Sebenarnya banyak ya, nggak hanya sosok naga itu saja. Cuma yang powernya paling tinggi itu sosok naga. Nah, sedangkan sosok-sosok lainnya tuh banyak. Seperti apa Mas sosok? Setelah naga ya, Iya. tingkatan kedua itu ada harimau. Siluman juga. Iya, Oke. ya harimau itu ada di sebelah sini. Iya. Oke. Setelah harimau itu ya banyak sih sebenarnya, tahapannya itu banyak. Soalnya beliau juga ilmunya tinggi kan, jadi banyak yang mendampingi. Kalau yang sering apa penampakan yang receh-receh yang sering itu apa seperti apa? Kebanyakan Yang di luar sih, siluman, di luar iya, siluman. kebanyakan sih ya gendruwo itu tadi. Genderuwo. Iya, makhluk berbulu itu loh. Selain sosok gendruwo, apakah ada sosok kayak kuntilanak, pocong, kayak gitu Mas? Nah, untuk di wilayah sini ya, di area pemakamannya beliau itu enggak ada. Cuma di wilayah sekitar, Di luar pembatas di luar ini, Mas? pembatas ini ada. Banyak, Oke. banyak. Terus untuk yang musafir itu untuk biasanya yang tirakat itu di sebelah mana biasanya? Sebelah sini. Pas di tengah-tengah sini. Di sebelah sini. Iya. Oke. Dan mereka pun apa ya? Ya karena sosok macannya ada di sini dan sosok naganya ada di sebelah sana, jadi setiap kali para musafir itu duduk langsung fokus ke ini untuk meditasi dan untuk pengambilan barang, langsung diserbu mereka. Jadi ya itu kenapa mereka banyak yang gagal ya karena itu tadi. Kayak langsung di benteng gitu ya Mas? Iya. Tapi ada juga nggak mas kira-kira yang berhasil? Tapi tujuannya apa dulu kan? Dia dikatakan berhasil Iya. itu tujuannya apa? Nek untuk mengharapkan tombaknya ya, mengharapkan tombaknya selama ini belum ada yang Belum ada. berhasil. Cuma untuk seperti mustika, seperti batu-batu atau keris, sepertinya ada. Oh gitu. Iya, sepertinya ada. Sedangkan warga sekitar kan juga banyak yang gagal. Iya, Tapi ada juga yang berhasil. ada. Iya. Berarti untuk yang gagal lebih ke Tombak. Pusakanya, iya, Kalau mustika yang lain mungkin masih bisa. ada. Iya. Kira-kira untuk mustika, Ya. apakah kita diizinkan nggak Mas untuk menarik? Melakukan Melakukan penarikan. penarikan. Kita coba ya. Soalnya selama kita datang, beliau yang ada di sini sepertinya welcome ke kita. Oh, masih jalan. Jadi kita coba. Karena nggak ada tujuan yang lain. Jelek. Ya, Nah, iya. jelek-jelek. Di sebelah mana kira-kira ini? Sebelah sini. Yang saya rasakan ada di sebelah sini. Boleh. Ayo ke sana Mas. Ayo, kita coba.
Ini Badar Mas. Jadi sosok harimau tadi ya ini. Fungsinya itu untuk apa? Permisi Mas. Fungsinya itu bisa dikatakan apa ya? Power, kekuatan. Kekuatan. Kekuatan siluman macan. Jadi anggaplah kita dapat ini, kekuatan kita bisa apa ya? Ya bisa dilipat gandakan lah. Ini kalau kita ambil ada apa negatif gak untuk kita? Efek-efek samping? Tergantung kitanya ya. Selama kita nggak ada niatan jelek, insya Allah efek-efek negatif itu nggak ada. Oke. Jadi semua mustika itu tergantung dari orangnya sendiri. Kalau kita udah punya, Cocok-cocokan gitu ya Mas. dibilang cocok-cocokan sih, iya. Kan kita harus ngelihat aura juga. Cuma selama kita niat kita baik, insya Allah apa yang dipegang kita tuh juga ikut baik. Setiap bisik memiliki saksi, setiap langkah memiliki misteri. Maka teruslah berjalan sampai menemukan arti. Ikuti terus perjalanan kami selanjutnya, tetap di Bisik Langkah.